Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan atas kasih karunia Tuhan, kita bisa dapat berkumpul lagi di pagi hari ini dengan kuat, sehat, kita semua dengan kasih Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan yang masih ada di luar untuk masuk dan kita akan memulai ibadah kita. Baik, begitu kita masuk dalam doa penyembahan dan kita akan mengangkat satu pujian yaitu satu hal yang kedua.
banyak waktu ataupun bahkan 1000 hari pun yang tidak ada gunanya di tempat lain. Kami mengucap syukur kalau kami memilih hari ini Tuhan, untuk kami boleh beribadah datang kepada Engkau. Tuhan mengurapi setiap kami. Jangan ada satupun yang mau lewatkan Tuhan. Setiap kami mau diubahkan, setiap kami mau dibentuk, setiap kami mau dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memenuhi panggilan-Mu pada setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati tempat ini, ruangan ini secara khususnya Tuhan. Semua peralatan musik berfungsi juga dengan baik. Kursi-kursi yang kami duduki semuanya juga Tuhan urapi, sehingga semuanya boleh penuh, tidak ada satupun yang kosong di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Area lingkungan tempat ini, tetangga kami, depan, belakang, kanan, kiri, Tuhan berkati juga. Bahkan orang-orang yang di sekeliling kami, radius 200 meter dari tempat ini, Tuhan proteksi dengan kuasa darah Yesus. Setiap orang, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja lewat, mendengar firman-Mu, mendengar pujian penyembahan, Tuhan jamah mereka, buat mereka berbalik dan bertobat kepada-Mu. Baik itu orang yang masih percaya ataupun belum percaya, Roh Kudus yang bekerja di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mobil motor yang kami parkir di bawah Tuhan proteksi dengan kuasa darah Yesus. Orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang berniat tidak baik, Tuhan gagalkan rencananya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang dalam perjalanan Tuhan sertai, tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bahkan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kami berdoa, kami melepaskan shalom, kami melepaskan kesembuhan buat mereka di dalam nama Yesus. Bahkan untuk yang masih suam-suam Tuhan jamah, buat hati mereka gelisah kalau mereka tidak pergi beribadah. Roh Kudus yang menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jemaat Tuhan yang menonton secara online, Tuhan berkati juga. Karena kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas dengan waktu, jarak, dan tempat. Semuanya bisa beribadah dengan baik. Dan kami mau percaya Tuhan, ibadah kami di bumi seperti di surga. Dan kami menghabiskan ibadah raya pada pagi hari di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara bersama-sama katakan amin. Terima kasih Pak untuk dukungannya. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk samping kanan kiri dan mengatakan Yesus dahsyat. Baik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu saya mengajak nama Tuhan, kita semua mengangkat pujian yang berkata bersuka dalam Tuhan. Suka
bersukacita? Kalau masih ada sukacita, saya mengajak kita menatap diri yang berkata, bangkit surga manusia. Tiba saatnya saya akan membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan kasih serta Tuhan dalam kehidupannya. Saya persilakan. Baik, mungkin saya dan teman-teman akan menyaksikan kesimpulan dan kehidupan kita sehari-hari lewat sebuah lagu.
Terima kasih untuk pujiannya. Kiranya Tuhan memberkati. Saya masih memberikan kesempatan dulu boleh teman-teman yang menyaksikan kesimpulan bersama. Dan sempat terjadi kecelakaan di jalan. Tapi puji Tuhan saya sehat. Maksudnya dalam perjalanan itu ini ada salah satu mobil ini dari Cirebon, dia dorong di sini cuma main-main saja kayak gitu. Terus dia ini ambil belok kiri itu kayak tiba-tiba begitu. Jadi kita ini kan hati-hati, jadi lewat jalan pinggir saja, terus kecepatannya tidak terlalu cepat, jadi rata-rata sampai di mana perempatan besar yang Manahan yang belok kiri itu, ada lap di sebelah lapangan situ. Sempat terjadi dia belok kiri itu karena tiba-tiba kita kan lewat pinggir tapi mau rem itu kaget-kaget juga, jadi remnya motornya ini kan tidak selalu makan, maksudnya tidak terlalu bagus. Jadi pas mobil belok itu kaget, jadi sempat senggol mobilnya ini, senggol mobil, terus mobilnya itu dia punya pintu sempat benyok sedikit, terus sempat tergores juga yang setir motornya. Terus pas jatuhnya itu begitu pas motornya sudah jatuh, saya langsung kan ke depan begitu. Sempat setirnya itu kan naik ke atas, jadi kena saya punya dada sini. Tapi semua karena pertolongan Tuhan, saya sehat. Saya cuman tergores saja di tangan saya sama kaki saya sendiri. Dan motor aman, cuman itu kita dapat orangnya baik dari Tuhan. Kalau semoga nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, biasanya ada orang-orang yang setelah begitu langsung keluar marah lah, terus gimana itu dia langsung gak masuk cari solusi yang terus sebenarnya dia tidak ada kenalan di sini juga. Dan sebelumnya itu dia bilang nanti ini saya tidak ada, maksudnya kita ini modal kepercayaan saja gitu. Jadi dia harus kembali ke Cirebon juga. Kemarin itu sempat cuma modal kepercayaan saja, nanti saya tungguin pada rumah saja nanti yang berikutnya
lagu ini pakai bahasa daerah saya. Pokoknya arti besarnya itu seperti ucapan terima kasih dan menyebutkan nama Tuhan. Terima kasih telah menonton kesaksiannya. Saya akhiri kesaksian. Bahasanya kita akan masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mohon Tuhan semua siapkan hati pikiran dan kita akan mendengarkan pujian yaitu terhubung. Bila kita mau terhubung dengan Tuhan, maka kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Waktu aku melakukan
firman
itu berita dan terang bagi jalan Tuhan kami. Terima kasih. Setiap pencuri firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami patahkan kuasa. Setiap kekerasan hati dilembutkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib di tengah-tengah kami, pribadi lepas pribadi. Ini kami Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, dan itu Tuhan menyertai kita semua ya. Oke. Ya, di bulan ini karena ada 5 minggu, kami di minggu kelima. Biasanya ketemu di minggu kedua ya. Kita ketemu di minggu kelima. Nah, hari-hari ini kita tahu ya bahwa kita semakin mendekati di akhir dari segala sesuatu. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. Nah, ini penting untuk kita orang-orang percaya itu mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu. Karena kalau kita nggak siap itu sangat berbahaya, ya. Sangat berbahaya. Kenapa? Ya, waktu Tuhan datang, di mana gitu? Apakah ada iman di muka bumi ini? Ada gitu ya. Nah, pertanyaannya selalu muncul di dalam setiap kita semua. Nah, kemarin saya melihat bahwa ada banyak sekali pengajaran juga perkembangan dari apa yang terjadi sekarang ini. Justru orang-orang Kristen itu waktu tahu mengenai kabar-kabar akhir zaman, reaksinya itu kan macam-macam. Saya udah pernah sampaikan juga di sini. Reaksi kita harusnya senang, ya. Saudara saya bersuka cita karena Tuhan datang. Itu reaksi kita, bukan reaksi malah ketakutan. Kalau reaksinya ketakutan, saya malah nggak yakin saudara sekarang itu berdoa atau enggak. Ya, orang berdoa itu kan butuh apa-apa datang sama Tuhan. Kalau kita menghadap atau sosok pribadi yang begitu luar biasa mendadak, harusnya semua bersuka cita. Seperti kata Yohanes, datanglah Tuhan Yesus, datanglah segera. Ya, itu harapan orang percaya. Jadi waktu kita mendengarkan Tuhan mau segera datang, harusnya reaksi kita bersyukur. Ya, reaksi kita senang, bukan malah ketakutan. Nah, sekarang kalau reaksi kita itu ternyata berbeda, berarti ada sesuatu yang perlu kita evaluasi. Kita bersyukur kalau kita masih hidup, itu kita masih ada kesempatan. Ya, kesempatan itu akan banyak waktu kita sudah meninggal. Selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan. Nah, kalau kita sekarang masih hidup, kita bernafas, kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa ambil sebuah keputusan, ini adalah waktu yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Ya, teman-teman soal tempat ini, kita punya kesempatan untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Seorang Tuhan mengatakan sangat menarik, ya. Lalu dalam Tesalonika dikatakan sebelum semuanya yang mengerikan itu datang, Tuhan berjanji akan mengangkat atau ada pengangkatan buat orang-orang yang percaya. Ya, berarti itu bicara kepada orang yang sudah di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang diangkat? Nah, gitu ya. Saya tanya, Tuhan, saya diangkat atau enggak? Saya diangkat atau enggak? Nah, ini ada dalam Roma 8 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini penting banget. Kemarin saya baru saja melayani seorang dari jemaat yang dia baru saja bertobat dari kepercayaan yang lain. Ya, dia baru bertobat, dia dibaptis, lalu dia ada konseling, ya, konseling sesuatu hal berhubungan dengan keluarga. Nah, waktu konseling saya tanyakan di awal kepada pribadi tersebut, ya, orang tersebut. Saya tanyakan kepada dia, bagaimana kamu berjumpa dengan Tuhan Yesus? Dan ceritanya luar biasa. Ya, dia dalam mimpi didatangi Tuhan 2 kali. Dia baca Alkitab, tapi dia nggak ngerti kenapa saya baca Alkitab.
Lalu akhirnya karena dia dapat mimpi 2 kali, dia tanya sama temannya yang Kristen yang pegang Alkitab. Tanya sama temannya yang Kristen, akhirnya dibawalah ke gereja. Bukan diinjilin ya, dibawa ke gereja. Dibawa ke gereja sehingga dia tahunya, oh ini adalah komunitas orang Kristen, gitu ya. Oh kayak gini. Nah dia mulai merasa nyaman. Saya sepakat ya, teman-teman semua di sini waktu beribadah bersama pasti senang, peaceful, damai ya. Kita bersuka-cita bersama-sama. Ada hadirat Tuhan bersama-sama kita di tempat ini. Waktu Tuhan dimuliakan, maka hadirat Tuhan akan turun di tengah kita. Dia merasa nyaman. Akhirnya dia mengambil sikat cerita pakai keputusan khusus di dalam untuk percaya sama Tuhan. Nah, dari cerita dia sampai satu titik dia masih belum paham bahwa harus kemana, gitu ya. Dia cari sana, cari sini, pindah-pindah gereja, gitu. Sampai datang ke gereja tempat kami, ya, tempat kami, dan dia merasa udah deh, saya mantap di sini. Dibaptislah dia tahun lalu, akhir tahun lalu, ya, tahun 2005 dibaptis. Nah setelah dia dibaptis, dia mulai menjadi orang dengan identitas baru, ya, dengan identitas baru dengan keluarganya. Nah kemarin waktu konseling, ternyata konseling keluarga berhubungan dengan perceraian. Sudah jadi Kristen, kepikir mau bercerai. Nah, ngerti maksudnya ya? Jadi orang Kristen itu nggak semuanya ngerti kebenaran. Nggak semuanya. Dia mengalami sebuah pengalaman rohani, iya. Dia mengalami damai sejahtera, iya. Tapi hidupnya karena dia baru bertobat, itu sekalian dia baru bertobat dari worldview di kepercayaan yang lalu kawin cerai itu boleh. Jadi dia berpikir cerai apa-apa. Nah dia mau konseling seolah-olah mau tanya sama hamba-hamba Tuhan caranya bagaimana, gitu kan? Iya dong, dia kan pasti kan mau konseling itu gimana ini? Apa yang saya kerjakan? Sekarang saya sudah bukan agama yang lama, sekarang saya orang Kristen. Saya bagaimana? Waktu dia konseling saya tanya sama Tuhan, menurut Anda semua agama sampai ke surga atau enggak? Pertanyaan dasar bisa sampaikan kepada dia. Ini juga mungkin kepada teman-teman di sini, coba direnungkan menurut Anda surga ada setiap agama sampai ke surga atau enggak? Jawabannya apa? Iya Pak. Semua agama sampai ke surga. Oh gitu. Berarti surga bisa semuanya sama ya? Banyak jalan menuju rumah, artinya mau ke surga itu mau lewat mana aja bisa. Iya. Oh, ya. Menurut Anda Yesus itu siapa? Sekarang menurut iman saya sekarang Tuhan. Menurut iman saya sekarang dia Tuhan. Ini penting, Bapak Saudara, teman-teman di sini semua, saudara semua di sini. Banyak orang berpikir bahwa Kristen itu agama. Salah. Kekristenan itu mengikuti Yesus. Amin. Kristen itu mengikuti Yesus. Cuman karena kita mengikuti Yesus, kita harus punya identitas. Identitasnya agama. Sehingga pengikut Yesus, Kristen agamanya gitu kan. Gak mungkin pengikut Yesus itu agamanya yang lain di Hindu misalnya gitu ya, Buddha, padahal nggak ada Kristen-Kristennya sama sekali. Gak mungkin. Kita pasti Kristen gitu. Tapi keselamatan itu hanya kepada mereka yang ada Roh Kristusnya. Bukan yang beragama Kristen. Ya? Kenapa? Karena banyak orang ngaku Kristen, tapi ayat tadi dibaca, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah apa? Jika memang itu kata-kata itu digarisbawahi. Kenapa? Banyak orang ngaku aku orang Kristen, aku percaya Yesus, tapi hidupnya gak termining sekarang sekali mengenai dia itu orang Kristen. Pertanyaannya, apakah ada Roh Kristus dalam hidupnya? Ini pertanyaan mendasar. Saya sampaikan kepada
yang konseling tadi, Tuhan Yesus itu bukan salah satu, maksudnya Kristen bukan salah satu agama, tetapi satu-satunya jalan manusia diperdamaikan dengan Bapa. Jadi mempercayai Yesus itu kita punya jalan, akses untuk diperdamaikan dengan Bapa di surga, bukan beragama Kristen. Ini harus digarisbawahi. Karena saya melihat banyak orang salah. Bahkan saya ngomong sama dia, Bu, karena dia seorang ibu-ibu, di gereja ini banyak nih jemaat. Di gereja kami lumayan banyak jemaatnya, total sekitar 800-an. Apa semuanya sampai ke kerajaan Allah? Enggak. Saya ngomong enggak. Karena banyak mereka yang datang ke gereja bukan karena Yesus, karena mungkin ngejar berkat, ngejar status, mungkin cuman ya agama yang paling oke, kayaknya Kristen, udah saya Kristen aja. Dia kan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya, tapi aplikasi hidupnya apa? Enggak. Nah, seorang penonton ngomong sederhana, dia ngomong ini, sesungguhnya kalau kita ngomong syarat pengangkatan itu apa? Lahir baru, dari yang lain. Menjadi ciptaan baru, Anda punya tiket. Karena orang kalau udah lahir baru itu masih tetap buta rohani, ya, Yohanes 3. Setiap orang harus dilahirkan dari air dan roh untuk bisa melihat kerajaan Allah. Akhirnya saudara nggak akan pernah bisa memahami firman Tuhan dan kerajaan Allah waktu Anda nggak dilahirkan baru. Waktu kita ngomong aku percaya sama Tuhan, iya percaya. Aku agamanya apa? Iya aku agamanya Kristen. Tapi hidup kita, pikiran kita, jahatnya atau kotornya sama dunia, maka mungkin lebih apa? Kelakuan kita tidak ada bedanya dengan kelakuan dunia. Omongan kita masih kasar, kita masih omong kotor. Mungkin kita masih melakukan perbuatan-perbuatan dunia kerjaan. Tapi kita ngaku, saya orang Kristen. Itu pertanyaan mendasar. Apakah ada roh Kristus dalam hidup kita? Karena itu udah akhir zaman. Saya ngomong sama anak saya kemarin. Kalau saya diskusi sama proses anak saya pertama, dia ngomong, harusnya bagaimana yang menjadi kita kalau melayani Tuhan? Harusnya. Nah, saya ngomong, kalau kita masih terjebak sama harusnya di tengah-tengah zaman yang sudah chaos ini, kita stres berat. Saya kira hamba Tuhan stres berat sekarang. Tuhan, saya sudah menyampaikan kepada firman-Mu. Saya sudah kasih tahu yang tidak boleh. Tapi kenapa anak-anak-Mu tetap aja ngelakuin? Saya kok masih merokok, tapi saya melihat dari merokok di bawah. Karena ada warung yang ada rokok. Saya itu punya teman, dia pelayan, istrinya bocor muka, ngomong, Pak, suami saya itu kalau mau pelayanan itu udah pakai jas semua, dia harus. Sehingga dia jauh-jauh, jadi kau udah dekat sama gereja, dia buang. Lalu dia ambil permen, dia cepat berusaha untuk menghapuskan semua bau rokok sebelum dia ketemu sama orang-orang di gereja. Saya ngomong, ini luar biasa, masih baik. Duh, masih baik kenapa? Masih anggap gini, gua ke gereja, jangan ya, nanti kalau ketahuan orang gereja, saya merokok, wah, gak baik. Tapi ada terang-terangan marah. Aduh, itu lebih parah lagi kan? Berarti dia gak apa-apa. Alah, biarin, gak apa-apa. Saya sekarang ngomong gini, saya mau sama sekarang kita hamba Tuhan, jangan menuntut. Lihat gitu. Jadi saya ngomong sama teman-teman semuanya, mau merokok aja, tapi tanggung jawab. Selesai. Nanti di hadapan Tuhan Anda ngomong, lu Tuhan aku Kristen bro. Ada roh Kristusnya nggak? Mereka bisa nanya, mau nurut nggak sama firman? Mau tunduk nggak sama firman? Saya malah saran kepada hamba Tuhan, jangan dimarahin, biarin aja. Tegur aja, terusin. Firman sudah ngomong, kamu sudah tahu salah. Ya udah. Yang jahat semakin jahat, yang sudah itu akhir jahat. Makanya saya ngomong sama anak saya, kamu nanti di tengah-tengah kan dia, misalnya teman-teman kaum muda, kok aneh ya udah
bandel ya. Ya mungkin ada anak yang bandel harus jatuh terpuruk sampai parah gitu ya. Baru Tuhan ampuni aku udah punya tuh ya, nggak bisa. Tapi ada anak baiknya, Tuhan aku mau dulu, aku mau ikut Tuhan. Ini sekarang dilihat di teman-teman semua di sini ya, saudara semua di sini. Firman saya yakin setiap minggu disampaikan. Alkitab Anda baca. Tapi seringkali kita baca, ini kan cermin ya. Cermin itu kayak kita ngaca sama firman. Terus mereka ngomong harus hendaklah engkau saling mengampuni. Kita mungkin baru sakit hati ya. Firmannya jelas ya. Dia kan langsung ada tompel di sini, ada tinta gitu ya. Firman ngasih tahu ada kotoran tuh. Harusnya kan kita ambil tisu, kita bersihin. Iya kotor ya. Tapi banyak orang Kristen baca firman Tuhan, suruh ngampuni dia mungkin kotor berbiaya. Risiko ditanggung. Firman harus tetap disampaikan. Teguran tetap disampaikan. Keputusan. Anda mau ngampunin, Anda dapat kemerdekaan. Anda dapat kasih yang melampaui saudara akal. Dan sebenarnya kalau engkau mengampuni maka engkau diampuni. Saya kasih tahu ya, kalau kamu nggak mau mengampuni kamu nggak diampuni. Ayatnya ada. Tapi kita udah tahu ayatnya di skip, ya, dilewat, ya, kayak nggak baca. Kebenaran tetap kebenaran. Amen. Apapun pendapat saudara semua. Ya, kalau ada Roh Kristus, barulah kamu milik Kristus. Nah, sekarang kita evaluasi semua. Tuhan, apakah dalam hidupku ada Roh Kristus? Waktu kita ngelakuin satu dosa, Allah itu pasti hidup tuh. Saya yakin teman-teman semua dalam Tuhan, waktu Anda mulai mau marah, mau ngomong yang kotor, mau berpikir jahat, kan langsung kayak gini ya, salah ya. Gak boleh, saya harus tenang, saya harus bertobat, saya gak boleh marah, saya harus menurut cuma Tuhan. Dan itu ternyata pilihan kita. Roh Kudus sudah ngomong, pasti ngomong. Nah, yang ada Roh Kristusnya itu tunduk. Tunduk, gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa lepas dari semua itu. Nah, sekarang ini akhir zaman, jangan main-main lah. Ayo, waktunya tambah singkat. Kita nggak tahu, waktunya tambah singkat. Saya dengar ini perang kan, nggak tahu nih tambah nyaman atau tambah gimana. Kalau kita ngomong secara logika, waktunya logik gitu ya. Kemarin selesai, sekarang lama-lama, ya pasti ada sesuatu aja. Nah, agendanya apa? Kita harus tahu, karena semua yang tertulis firman Tuhan pasti digenapi. Pasti digenapi. Dan apa yang paling diserah bisa-bisa? Iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, tadi sedang diguncang sama dunia supaya tidak percaya lagi sama Tuhan. Soalnya gini, dari dulu ngomongin akhir zaman, enggak datang dalam juga Tuhan. Hati-hati, karena semua firman Tuhan pasti benar. Nah, waktu kita ngelakuin begini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi waktu kita Tuhan, aku percaya kepadamu, aku menyerahkan hidupku kepadamu, aku percaya bahwa Tuhanku buat juru selamat. Dan aplikasinya apa? Aplikasi maksudnya kehidupan kita nyata seperti apa? Karena kalau iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, berarti semakin mensahkan statementnya dari Paulus. Tadi Paulus mengatakan kan, kalau kamu ada Roh Kristus, kamu milik Kristus. Yang Yesus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Selaras tuh. Berarti betul dong, orang ngaku dia beragama Kristen atau percaya sama Tuhan, tapi dia nggak ngelakuin perintah Tuhan. Pertanyaan sederhana dalam hidupnya sendiri, waktu dia mulai berkaca tadi, saya sudah percaya sama Tuhan atau enggak? Ya. Banyak orang Kristen, saya kalau bisa ketemu sama orang-orang Kristen yang udah lama gitu, terus dia ngomongin Pak, atau berarti Anda belum percaya? Marah. Saya sudah percaya sama Tuhan, saya sudah pelayanan, saya sudah gini, saya percaya sama Tuhan. Loh, kalau percaya sama Tuhan harusnya nggak ngelakuin? Iya. Ya. Siapa ya? Ada indikatornya.
Allah bilang kau percaya atau enggak. Nah, apa kata Yakobus? Ini lebih menarik ini. Dibaca ya kata Yakobus ya. Yakobus 2:19-20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Nah, kita percaya satu-satunya Tuhan, penguasa langit dan bumi, pencipta segala sesuatu, namanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita percaya, gitu ya. Itu baik. Dikatakan Yakobus itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Anda tahu waktu kisah di Injil itu para murid ketemu Tuhan Yesus. Mereka pikir ini Raja Mesias yang akan menyelamatkan orang Israel. Waktu mereka ketemu, ini pintar banget ngajar, dipanggil guru. Waktu bisa bernubuat, dia nabi. Sebatas itu. Apa yang dilakukan setan waktu ketemu Yesus? Waktu di Gerasa, setan itu sujud menyembah Yesus dan mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang maha kudus? Para murid belum tahu Yesus itu anak Allah, Mesias, juru selamat. Belum, karena dia belum naik ke salib. Dia pikir dia ngikutin anaknya Yusuf, anak tukang kayu yang dipakai Tuhan. Tapi iblis tahu, yang iblis setan pun tahu. Bahkan mereka gemetar. Satu renung ya, saudara. Orang Kristen sekarang itu levelnya sama setan aja masih banyak yang kalah. Banyak orang Kristen sudah percaya Yesus, ngelakuin dosa, gak takut loh. Gak takut. Ayo, siapa yang berdosa sembunyi-sembunyi, gak ada orang, Anda pikir Anda baik-baik aja. Nonton film-film gak beres, pokoknya gak ada yang tahu apa. Iblis aja gemetar. Orang Kristen kan terang-terang, marah-marah di depan orang, di gereja berkelahi, ya kan, orang-orang rebutan harta, maki-maki orang di depan banyak orang, suami sama istri ribut gak habis-habis. Dan sebenarnya kan waktu kita merenung, iya banyak orang ngelakuin apa yang jahat, tapi gak habis. Yang mesti tegur kita keraskan akan hal itu, dan mereka gemetar. Setan tuh gemetar loh. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya, ini mulai nih, mistik nih sekarang. Mistik ya, makanan keras buat kita. Kita seringkali kan dapat firman Tuhan, Tuhan penolong, Tuhan penyelamatku, Tuhan membuatku lepas dari persoalan. Saat ini yuk, evaluasi semuanya, karena waktunya semakin dekat. Jangan mau ditipu sama iblis, bahwa seolah-olah kasih setia dan berkat Tuhan yang besar itu bisa kita maini. Saya pernah merenungi, Tuhan, kenapa orang-orang Kristen yang lakuin dosa, kejahatan, Tuhan tetap sayang? Karena Allah adalah kasih. Tuhan tetap sayang nggak waktu Anda berdosa? Tuhan tetap mengasihi nggak waktu Anda main-main sama hidup Anda? Tuhan tetap menolong nggak waktu Anda hampir celaka? Tetap. Kenapa? Tetap disayang, tetap ditolong. Untuk memberikan kesempatan buat Anda dan saya untuk bertobat. Tapi waktu tidak mau bertobat, jangan lupa Allah adalah kasih, tapi Allah adalah adil. Artinya apa? Anda mungkin merasa, selama ini saya hidup kayak gini juga tetap kok disayang sama Tuhan. Kayaknya nanti baik-baik aja. Jangan salah, Dia adil. Orang yang tidak nurut tetap dapat upah tidak nurut. Jangan Anda pikir, wah nanti sama aja. Itu Kristen progresif, keselamatan buat semua orang.
Karena Tuhan begitu baik, pada akhirnya semua akan diselamatkan. Itu kata dia, bukan kata Alkitab. Itu kata orang-orang sekarang yang mau hidup dalam dosa tapi mau hidup juga enak di dalam Tuhan. Gak bisa. Saudara, saya dipanggil untuk kudus, dipisahkan dari dunia. Nah, kita sekarang berjuang sama-sama. Amin ya. Berjuang sama-sama bukan berarti sudah lolos. Enggak. Kami sekeluarga pun sedang berjuang untuk tetap di dalam Tuhan. Semua sama perjuangannya. Kita semua kan hidup. Ini ada daging tetap. Tapi selalu ingatkan firman Tuhan bahwa meterainya itu Roh Kristus. Artinya Roh Kudus ada dalam kita. Itu harus terus ada. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita menghadapi keadaan akhir zaman ini dari nasihatnya Paulus dalam Tesalonika, ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 sampai 24 demikian firman Tuhan. Janganlah padamkan roh dan janganlah angkat rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, ini nasihatnya Paulus. Yang pertama, janganlah padamkan roh. Ini penting. Saya punya satu juga jemaat yang kemarin konseling. Ternyata dia stres atau depresi karena kabar-kabar akhir zaman. Ini beda lagi ya. Ini orang yang serius menghadapi akhir zaman. Ada satu lagi yang ngomong, apa akhir zaman masih kayak gini udahlah. Ini mah bukan akhir zaman, ini mah urusannya urusan politik, urusan ekonomi, ini urusan global, bukan akhir zaman. Ya udah, semua masing-masing. Tapi ada yang satu lagi tuh stressingnya sedikit-sedikit, Tuhan datang kapan ya? Tuhan datang kapan ya? Sampai stres. Jadi dia ngomong gini, Pak, saya sampai bingung, saya harus apa? Anak saya masih kecil, saya masih, terus dia ngomong, Pak, kalau saya masih punya kredit, nanti pengangkatan gimana ya? Betul loh. Kan ada joke kalau ngomong gini, jangan berhutang. Nanti waktu pengangkatan nggak diangkat karena masih ada hutang. Hutangnya 15 tahun. Di tahun kelima terjadi pengangkatan, masih punya hutang 10 tahun kan? Dan diangkat katanya. Itu udah hutang. Ini pemikiran masuk akal juga kan? Misalnya, dia ngomong saya masih ada beban kredit, gitu, masih ini. Terus kira-kira Tuhan datang kapan? Saya tanya sederhana. Ibu setiap jatuh tempo bayar nggak? Bayar, ya sudah. Terus kalau bayar, ya sudah. Yang nggak masalah, yang jadi masalah, dia punya hutang nggak pernah mau bayar. Itu hatinya busuk. Dia nggak berhutang, dia mau ngeperang. Dia mau bayar hutang. Lain kan ceritanya ya. Tapi dia ngomong bayar nggak? Bayar. Kalau bayar nggak apa-apa. Iya dong. Kalau ada jatuh tempo, ada bayar, berarti Anda nggak berhutang. Anda sudah bayar. Tapi kalau ada punya niat untuk tidak bayar hutang, malah mungkin, makin zaman hutang sebanyak-banyaknya. Tak perlu bayar lagi nanti Tuhan datang. Nah itu tinggal. Kalau menurut saya model kayak gitu ditinggal, karena dia sudah siap untuk ditinggal. Dia main-main sama Tuhan, Tuhan nggak bisa bermain ya. Nah firman Tuhan, jangan padamkan roh. Kenapa? Orang ini ternyata dia begitu stres sampai dia ngomong, saya sampai bingung harus ngapain. Rasanya sekarang semua yang saya kerjakan sia-sia karena Tuhan mau datang. Betul ya? Anda pasti ada berpikir, yang mulia, aduh, punya berapa ya? Kalau Tuhan datang, gak usah buat skripsi, selesai deh. Nah sekarang ngapain dikerjain skripsinya? Gak usah aja, berdoa aja Tuhan cepat datang. Nah, ini kenapa firman-Nya Paulus relevan sama sekarang. Jangan padamkan roh. Amin. Saya kasih ilustrasi sama kita semua. Misalnya anak saya keluar kota, lalu dia pulang jam 12 malam nanti. Lalu dikabarin saya, Pak, ini aku di kereta. Nanti tolong jemput ya, karena jam 12 susah cari transportasi. Oke, jam 12 malam. Saya dapatnya kabar
jam 11. Terus apa saya sekarang sudah di stasiun? Nunggu anak saya sampai jam 12 malam? Kan enggak. Saya masih di sini. Nah, gitu kan? Saya masih bisa beritakan firman, tapi saya masih bisa makan siang bersama dengan keluarga, saya bisa melakukan kerjaan semuanya. Itulah yang sederhana dikatakan, jangan padamkan roh. Tetap melayani Tuhan, hidup aja, tapi tetap siap sedia kapan Tuhan mau datang. Artinya gini, kita melihat, oh masih bisa jam 12 kan, saya masih bisa lagi. Oh masih bisa. Nah, waktu melihat gini, oh Tuhan mau datang, saya hidup kudus, saya menyalahnya, saya melayani Dia, saya tetap bersemangat, karena hidup ini berharga. Selama saya masih bernafas, saya mau tetap melayani Tuhan. Saya akan tetap berkarya buat kemuliaan Tuhan. Saya tetap akan mengasihi, saya akan berdampak buat orang-orang. Selama saya masih hidup, saya lihat jam lagi, oh Tuhan belum datang. Saya terus jangan padamkan roh. Amin ya. Jangan padamkan roh. Yang pertama. Yang kedua, dan jangan anggap rendah membuat ini penting ya tadi ya. Di kabar dunia seperti ini. Nah sekarang barometernya Timur Tengah. Itu barometer kita ya. Akhir zaman itu Tuhan datang di Timur Tengah, Tuhan naik ke surga di Timur Tengah, Tuhan datang kedua juga di Timur Tengah. Jadi jangan kita berharap nanti Tuhan tiba-tiba datang lewat mana? Oh di Solo. Enggak, tetap di sana. Jadi kita tetap barometernya Israel. Nggak bisa. Tetap barometernya Israel. Artinya apa? Jangan gak peduli dengan membuat. Waktu ada hamba-hamba memberitakan, hati-hatian, jangan sampai Anda nanti terjebak lagi. Ternyata kemarin COVID kita dikerjain. Ternyata yang disuntik kayak bukan sesuatu yang baik buat kita. Semua sekarang terbuka. Pasti semua kan mikir, nanti kalau ada gitu lagi nggak akan. Pasti ada cara lain nanti mereka buat. Nah ini kita harus hati-hati, kita harus terus menganggap penting setiap informasi berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Amin ya. Saya berharap teman-teman semua jangan jangan jadi malah kebingungan, ketakutan, itu juga salah. Tapi sudah yang pertama. Tetapi juga jangan peduli. Enggak lah. Dari dulu juga gitu, nggak boleh. Jangan anggap rendah membuat. Kenapa? Tuhan terus berbicara, memberitahu kepada kita. Firman ngomong apa? Aku datang seperti pencuri katanya. Saya tuh pernah alami, tapi ini orang tua saya ngomong udah lepasin aja. Jadi kami belum tidur, malam-malam ada suara di rumah gitu ya. Tahu-tahu sepeda kami itu naik tembok. Sepeda tuh diangkat naik ke tembok. Nah kita tahu lah itu pencuri kan, sudah ngambil sepeda kami. Tapi kita tahu, kita lihat. Kenapa? Karena kami mau tidur. Lalu Ramos ngomong gini, sudah biarin. Cuma sepeda. Kalau masuk baru kita keluar. Tapi biarin. Kenapa? Kalau keluar, nanti kalau mereka banyakkan bawa senjata tajam, sepeda buat apa kita harus sampai harus ribut dengan nyawa kita sendiri? Ngapain kan? Karena kan harus dibalik tembok itu berapa orang kan nggak tahu. Mau dia narik nggak mungkin seorang diri kan? Itu kan nggak mudah itu narik. Terus, nah saya langsung ingat waktu Tuhan ngomong, aku datang seperti pencuri. Artinya kalau kita berjaga-jaga, ya. Tahu nggak datang? Tahu. Nah ini Tuhan ngomong sebenarnya berjaga-jaga kepada kita semua untuk menantikan hari Tuhan. Kenapa? Nanti di saudara Anda tahu nggak kalau berjaga-jaga kita seperti ya. Jadi bukan tahu kaget, kok Tuhan datang nggak gitu? Itu berarti nggak berjaga-jaga. Tidur kita pasti, ya kan? Tidur kaget. Tapi kalau kita berjaga-jaga kita bisa ngomong, gitu kan? Udah mau deket. Itu tuh berawas-awas. Itu nasihatnya Paulus buat kita semua. Nah kita terus ngelihat, dan waktu kita berawas-awas, jaga itu dalam kesucian. Amin. Itu dalam kebenaran, gitu ya. Dan waktu Tuhan nanti datang, saya yakin kita semua yang serius, yang ada Roh Kristusnya, itu tahu. Seperti saya melihat si pencuri sedang melakukan pencurian. Karena kalau aku datang seperti pencuri, nggak tahu kapan, nggak tahu. Tapi yang berjaga-jaga tahu. Kenapa ada roda? Nah, roda kan dia keliling, gitu kan, supaya tahu kalau ada orang-orang jahat di malam hari.
berjaga-jaga. Nah, kita disuruh berjaga-jaga. Dengan salahnya tidak menganggap rendah membuat. Lalu berikutnya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara, ini akhir zaman, pengajaran tambah kacau. Belum saya semester ini ngajar teologi kontemporer. Nah, teologi kontemporer itu sebuah teologi yang berhubungan dengan kekinian atau masa kini. Nah, guys, saya mencari semua yang kekinian sekarang kan, semua pengajaran-pengajaran yang up to date, yang viral ya, sekarang ada gitu, yang baru muncul sekarang. Nah, dari situ saya jadi ngerti sekarang ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang simpang siur dan tahu-tahu kemana-mana. Ya, salah satunya yang cukup mengerikan, yang terakhir baru saya temukan adalah saya belajar mengenai feminisme, lalu itu sekarang berkembang luar biasa. Feminisme itu mengerikan bahwa pria dan wanita adalah sama dan kegerakan ini mengerikan, gitu ya. Tapi Alkitab ada di kitab Wahyu, wanita Babel, ya wanita lagi. Nah ini memang nanti ini akhir zaman. Kenapa feminisme? Memang akhir zaman. Nanti kekuatan wanita muncul, padahal bukan itu kehendak Tuhan. Wanita diciptakan sebagai penolong, bukan pemimpin. Tapi pemimpin itu wanita, gitu kan? Nah ini kan yang baru ini. Nah salah satunya yang paling yang baru ini saya temukan, orang Kristen tidak ada perceraian. Ya, kemarin ada yang membombardir dengan kebenaran kalau ada hamba Tuhan yang menikahkan orang yang cerai hidup, diskorsing dari sebuah iluminasi, bagus sekali. Dia tegakkan kembali firman Tuhan supaya kekudusan di tengah jemaat dijaga. Ya. Tapi Anda tahu akhir-akhir ini ada keluar aliran baru, keluar pengajaran baru lagi. Ada perceraian yang sesuai dengan Tuhan. ada ayatnya. Posisi kepala kita ada yang ngomong pendeta besar. Pendeta besar mega church. Mereknya pasti Anda tahu. Itu ngajar demikian. Bercerai itu Tuhan tetap sayang. Ya betul. Kalau menikah lagi di dalam kebenaran, ada nggak sih menikah lagi dalam kebenaran? Saya itu bingung itu istilahnya. Nggak ada ayatnya, tapi diajarkan. Dan dia mengatakan, jemaat ini, inilah kompas ke depan. Saya tahu. Begitu itu dikatakan, jemaatnya akan berlipat-lipat kali jumlahnya. Kenapa? Orang berusaha hidup keduanya yang luar biasa. Sekarang mereka sedang cari pendeta mana dukung saya, betul? Orang di akhir zaman mencari pengajaran yang enak buat telingannya sendiri. Ini gereja seru banget ya. Dari pendeta, pemain musik, semua pakai tato. Asik banget. Itu kelompok tatoan semua sebenarnya. Lo ada? Iya kan? Ada kan? Waktu itu jatuh kan gereja tempat itu malah dari urus bertato, remok semua. Kenapa? Bukan kacanya ngasih tahu kotor, kacanya mau dikotorin jadi sama. Oh saya dikasih tahu ada hitam-hitam di sini. Oh kacanya ngasih hitam-hitam, jadi kebenarannya diperbarui. Yakin di akhir zaman ujilah segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan tidak pernah lengkap sama aku apa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak ada perceraian di dalam Tuhan. Dan kalau ada perceraian, hendaklah kau tetap seperti apa adanya. Artinya gini, kalau kamu mau pulih, kamu harus menikah kembali dengan pasangan. Karena satu Tuhan. Kalau kamu nggak mau, kamu nggak boleh menikah lagi. Karena itu keputusan tetap suci di hadapan Tuhan. Nah makanya anak muda yang belum menikah, sebelum menemukan pasangan doa sungguh. Amin. Karena satu buat selamanya, nggak ada pakai ban serep, nggak ada tukar tambah. Sekali selama-lamanya sampai mau memisahkan. Ya, dan semua itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah orang yang tadi berjaga-jaga itu menguji semuanya.
Anda tahu, semua pengajaran sekarang mengarah kepada humanisme. Ada lagi pengajaran mengatakan Allah begitu mengasihi, ideologi proses, ternyata Allah juga sedang berproses. Dulu mungkin manusia cuma 2 jenis, sekarang ada 3 jenis, yang di tengah-tengah ada, yang tidak A dan tidak B, tidak laki-laki, tidak perempuan. Anda sekarang lihat Google Form kan gitu ya, selalu ada 3 jenis. Saya juga nggak ngerti kenapa dunia bisa memasukkan kepada kita semua bahwa gender manusia ada beragam. Dan tambahan satu lagi. Jadi saya suka sekali statementnya Pak Tom kemarin ngomong bagus ya, yang begini. Ini Pak Tom. Waktu Adam disediakan Hawa, itu hanya 1 Hawa. Tidak disediakan 2 atau 3 Hawa. Jadi desain dasar keluarga itu monogami, bukan poligami. Jadi waktu di perjanjian lama ada poligami itu karena dosa, bukan kehendak Tuhan. Di perjanjian baru diperbarui sama Tuhan, dikembalikan kepada peta awal, desain awal. Bahwa saudara dan saya hanya 1 pasangan. Amin ya. Nah ini teman-teman harus pegang. Waktu Anda baca, kita terkenal pengikutnya banyak, gitu ya. Ya bahkan tadi yang pakai yang 2 bersaudara ternyata juga ketahuan sekarang latar belakangnya. Pendeta terkenal lagi, pernah menikah, pernah cerai, menikah lagi dan bahagia. Akhirnya orang-orang Kristen kalau melihat ini sebagai patron, oh nggak apa-apa cerai, yang penting nanti dapat lebih bagus. Itu kan namanya tukar tambah. Nggak bisa lah, nggak bisa. Saya tetap mau dinamar seperti apa? Pegang kebenaran firman Tuhan. Makanya Paulus ngomong, ujilah segala sesuatu. Jangan langsung terima. Ya, anak-anak sekarang kita lebih banyak melihat di media sosial daripada realita. Ya kan? Nunggu apa langsung semua ini. Gak ada yang lihat jalan, gitu kan? Jalan gitu ya. Itu pulsanya habis, kuotanya habis baru dia jalan. Udah pasti gini, gitu kan? Nah ini masuk semua informasi itu. Yang terakhir, peganglah yang baik ya. Jadi waktu Anda menguji, pegang yang baik, pegang yang benar. Ya, firman Tuhan. Lalu jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi gini, jangan main api. Kalau Anda punya teman-teman nggak baik, jangan kumpul terus. Jangan pakai dari rohani penginjilan. Padahal tidak pernah penginjilan sama sekali. Omong kosong. Saya lihat banyak gini, orang-orang modern itu lebih seru untuk main menurut daging keduniawian. Seru kok sama mereka. Kayaknya lepas dari box karena memang hidupnya kacau gitu kan. Tapi firman ngomong, jauhilah. Ya, jauhi maksudnya apa? Supaya dampaknya pun gak kena sama kita. Betul? Saya lihat teman saya bahkan gembala kami dulu ngomong, dia sebetulnya perokok, bukan dia berhenti, dia ngomong gini, saya baru terbuka waktu dalam Kristus, ternyata selama ini saya begitu menyiksa istri saya. Dia ngomong, seorang perokok itu mulutnya kecut, baunya nggak enak, dan saya cium istri saya dengan bau seperti itu. Penderitaan berat buat istri saya. Dia ngomong gitu. Ini rasional sekali. Terus belum lagi setiap kali saya merokok di rumah, semua asap dan mereka jadi perokok pasif. Anak-anak saya racunin tanpa tidak langsung, betapa jalannya saya. Loh, itu saya punya dia. Bukan saya nggak merokok sebenarnya saya. Itu sebenarnya dia. Kenapa itu keluar? Karena dia ada Roh Kristus yang mengubahkan. Itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Nah, waktu kita mau jauhilah yang jahat, maksudnya ini bukan cuma nggak ngelakuin, tapi jangan deket-deket karena lingkungan yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik. Kita udah baik-baik. Saya kemarin misalnya anak-anak ini kan habis libur ya, habis libur. Selama kerja atau selama sekolah, ini apalagi libur nanti sebulan tuh. Biasanya bangun pagi kan.
bagusnya, kebiasaan bagus nih bangun pagi. Tapi katanya kalau satu kebiasaan dilakukan 21 kali berturut-turut jadi kebiasaan baru. Nah libur yang lewat 21 hari itu berbahaya. Tadi biasa bangun jam 6 atau jam 5 untuk kegiatan semuanya, dia bisa geser tuh jadi jam 7 aja. Itu nanti waktu mau sekolah sengsara lagi, dia harus mengubah kebiasaan tadi. Berarti apa? Belum tentu loh apa yang pasti dosa itu, tapi waktu kita kumpul sama sesuatu yang tidak baik itu sangat rentan untuk kita tercemar ikut-ikut. Dan ini doa kita penutup. Sudah selesai. Bagus ya, kita malam. Ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Ya, kita dikuduskan sama Tuhan seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat ya, tanpa cacat, sempurna. Nah kita jaga. Jadi berita ini yuk sama-sama, saya dan semua kita jaga. Kita menantikan Tuhan. Biarlah Kristus yang berdaulat menopang, memimpin, menolong kita untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi kebenaran itu firman, bukan perasaan, bukan apa yang kita pikir. Karena waktu Anda berpikir, Tuhan tidak berbicara seperti pikiran kita. Dia tetap Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas segala sesuatu. Tapi dia perlu kasih, selama kita masih hidup, kesempatan Tuhan masih berikan untuk berbalik, untuk bertobat, untuk berbalik. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur cita, kami tahu bahwa kedatangan Tuhan itu tidak jauh, dekat. Siapkan hati kami untuk selalu menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Karena orang menantikan Tuhan mendapatkan mahkota kebenaran. Orang menantikan Tuhan itu mempercayai dan menyerahkan hidupnya di dalam Engkau yang adalah pemilik hidup kami. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami masih bebal, masih bodoh, masih bandel Tuhan, tidak mau nurut, malah punya kebenaran kami sendiri. Tapi hari ini kami mau berjaga-jaga atas hidup kami. Kami mau menyalakan roh kami. Kami mau menyalakan semangat kami untuk melayani dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami akan tetap berkarya di tengah-tengah kami menantikan Tuhan. Dan biarlah kami tetap berjaga-jaga, berhati-hati, menantikan Tuhan, melihat tanda-tanda, selalu waspada dan evaluasi kepada diri kami, sehingga kami kedapatan berkenan dan kudus di hadapan. Bukan kuat gagah kami, tapi karena anugerah-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada satupun dari kami dibenarkan karena kami sendiri, tapi semua adalah karya dari salib pengorbanan Tuhan Yesus buat kami. Biar kami berpegang kepada Yesus Kristus sebagai kami, menantikan Tuhan dengan penuh sukacita dan pengharapan dan kekudusan. Terima kasih, dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Firman-Nya kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan semua siapkan persembahannya dan mengangkat di tangan kanan kita untuk bisa mendeklarasikan persembahan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk itu. Siapkan. Deklarasi persembahan dimulai. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk dimakan
dan benih untuk kita labur. Benih yang berlabur akan Tuhan lipat gandakan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, aku kembali berkata-kata, dan aku percaya keluargaku diberkati, usahaku diberkati, studiku diberkati, dan aku percaya Tuhan memberkati aku melimpah. Aku akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sambil persembahannya dijalankan, kita akan mengangkat bagian perkataannya di bawah. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, mari sergap bahwa Yesus Raja, oh mari sergap bahwa Yesus Raja, mari sergap bahwa Yesus Raja, mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita mendengarnya, kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Saatnya kita akan mendeklarasi blessing untuk kita semua jemaat Tuhan untuk mengangkat kedua tangannya dan kita akan mendeklarasi blessing. Deklarasi blessing dimulai dengan kuasa kebangkitan Kristus. Aku dan sesuatu telah dibebaskan dari perbudakan, roh perzinahan, percabulan dan perceraian. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari perbudakan, roh kemabukkan dan pesta pora. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari kutuk nenek moyang, ikatan nepotisme, setan, serta istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari roh kebelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan kemalasan. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah siap menerima perkenan roh pengampunan, pertobatan, dan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah siap menerima segala berkat rohani di surga. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. 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 Sekali lagi, aku dan sisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. Dan
Kami sudah selesai dalam ibadah kami. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tetap akan melakukannya sampai selesai, dan Engkau tetap mengasihi kami seumur hidupnya kami. Kami mau tetap percaya, mampukan kami Tuhan, untuk kami tidak terombang-ambing oleh setiap pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ajar kami terus untuk tetap mengerti dan memahami setiap firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam ibadah kami. Tuhan memberkati setiap kami juga Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan kami, baik itu persembahan sukarela ataupun persepuluhan. Disucikan dan dikuduskan, dipakai untuk pelayanan kami di tempat ini. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Akan digantikan 30 kali, 60 kali, sampai 100 kali lipat, sampai lumut-lumut penuh melimpah. Untuk tangan-tangan yang belum bisa memberikannya, Tuhan juga menolong dalam satu minggu ke depan nanti, dalam semua yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan berikan mereka roti, dan Tuhan berikan benih supaya mereka bisa dahur untuk minggu ke depan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima semua berkat Tuhan yang terbaik sepanjang satu minggu ke depan nanti. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu Pak Stanley Tuhan. Tuhan memberkati semua yang dikerjakannya. Tuhan memberkati dalam pelayannya, akan dipakai terus dalam kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati juga dia sebagai dosen, hamba-Mu sebagai dosen Tuhan di STT Gamaliel Tuhan. Terus Tuhan, biarlah murid-murid semua hamba-hamba Tuhan yang nantinya sedang dimuridkan, semuanya akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam seluruh hidupnya. Berkati keluarga, berkati usaha yang dikerjakannya Tuhan. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk pelayanan hamba-Mu Stanley Tuhan bersama dengan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dalam agenda kami sepekan nanti. Tuhan memberkati kami Tuhan dalam perayaan-perayaan Paskah nanti yang akan dikerjakan juga Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan. Bukan hanya rutinitas, bukan hanya Paskah yang biasa-biasa, tetapi kami mau Tuhan dalam Paskah tahun 2026 ini, sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kami benar-benar mengetahui dan kami benar-benar sadar bahwa pengorbanan kematian Yesus sangat-sangat berharga buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua perayaan Paskah, perayaan Jumat Agung di dalam nama Yesus. Semuanya orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, mereka mau berbalik dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Berkati anak-anak kami yang masih sekolah, berkati anak-anak kami yang kuliah, berikan mereka hikmat, kepintaran, kepandaian. Bahkan anak-anak kami 10 kali lipat lebih pintar daripada anak-anak yang ada di zaman mereka. Mereka menjadi contoh, menjadi teladan, karena mereka mengerti firman, dan terlebih lagi mereka menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Kami serahkan Tuhan secara khusus juga bangsa kami. Kami mau terus berdoa buat bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, seluruh yang ada di pulau-pulau, yang baik yang ada di kota, bahkan sampai di pedalaman, di desa-desa. Tuhan, kami minta ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengenalan Tuhan yang benar. Dan kami minta juga Tuhan, ada pertobatan yang besar, ada revival Tuhan di bangsa kami, di bangsa Indonesia ini Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk para pemimpin di bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong, biar Tuhan yang sudah mengangkat mereka menjadi pemimpin di bangsa ini, biar mereka juga Tuhan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan untuk orang banyak, bukan untuk diri sendiri ataupun bahkan untuk golongan tertentu saja. Biarlah Tuhan yang menjadi Tuhan mereka, Tuhan yang benar dalam kehidupan mereka, di dalam nama Yesus. Berkati Pak Presiden Prabowo bersama dengan Pak Gibran Tuhan. Berkati para legislatif yang ada, MPR, DPR, dan seluruh jajarannya, menteri-menteri yang sudah ada sekarang, bahkan gubernur bersama dengan wakilnya, bupati
bupati dengan wakilnya, camat dengan wakilnya, wali kota juga dengan wakilnya Tuhan, bahkan di terkecil juga Tuhan, RT RW Tuhan dengan wakilnya. Tuhan, kami minta para pemimpin-pemimpin di daerah-daerah masing-masing, mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami juga minta damai sejahtera dalam bangsa kami, dan kami juga mau berdoa buat kota di mana kami tinggal. Mari Bapak Ibu Saudara semua doakan kota di mana kita tinggal. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Tuhan berkati kota Solo, Tuhan berkati Kartasura, berkati Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan jauhkan dari malapetaka, Tuhan jauhkan dari bencana, Tuhan jauhkan dari wabah, semua yang dihalau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang akan membakar amarah, orang-orang yang akan membuat keributan, orang-orang yang berlaku anarkis, semua yang digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kota-kota kami aman, daerah kami aman. Saat kami pergi, kami tidak ada rasa takut, tapi ada damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah yang ada di tempat kami ini Tuhan. Tuhan berkati dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, berkati juga tempat ini Tuhan, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Semuanya yang ada di tempat ini, alat-alat musik Tuhan berkati sehingga dipakai dengan awet, dan kami boleh menggunakannya juga dengan baik. Berkati Bapak sebagai pemilik, Tuhan menolong di masa tuanya, tetap mengasihi Tuhan. Di masa tuanya akan terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati anak-anaknya, berkati menantunya, berkati cucu-cucunya juga Tuhan. Mereka menjadi keluarga yang tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupnya mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami terus minta tempat kami sendiri untuk kami bisa melayani Tuhan, untuk melayani dengan baik Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan kami juga mau berdoa buat orang-orang yang sakit. Mari kita sama-sama berdoa. Jika ada teman, keluarga yang sakit, sebut namanya, doakan mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa buat jemaatmu yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati Kristi Tuhan yang sakit punggung. Tuhan berkati Adriano Tuhan yang sakit lambung Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus jadilah sembuh. Bahkan untuk seluruh jemaat yang hamba tidak tahu Tuhan, tapi mereka dalam kelemahan tubuh, kami melepaskan shalom, kami melepaskan kesembuhan, kami melepaskan pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk para pasien yang ada di rumah sakit Karima. Mari kita angkat tangan kita ke rumah sakit Karima yang ada di sebelah kiri saya. Tuhan, hamba dan bersama seluruh jemaat menumpahkan tangan atas rumah sakit Karima, seluruh pasien yang ada di sana. Tuhan, kami minta ada kesembuhan, ada pemulihan, dan terlebih lagi Tuhan, saat mereka sudah disembuhkan, mereka sudah dipulihkan, mereka akan takut akan Tuhan. Mereka boleh berbalik dan bertobat, karena yang bisa menyembuhkan secara total adalah Tuhan, pencipta segala langit, pencipta segala yang ada di muka bumi. Di dalam nama Yesus, berkati dokter, berkati suster, berkati perawat, berkati seluruh staf yang ada di rumah sakit Karima. Biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan terlebih lagi Tuhan, mereka bekerja dan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini, sisa waktu kami juga Tuhan, kami mau pakai hidup kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Mari kita sama-sama berdoa buat papa mama kita yang masih hidup. Doakan papa mama, ataupun yang sudah punya anak, doakan anak-anak. Dan yang sudah tidak punya orang tua, bisa doakan orang yang sudah investasi dalam hidup. Doakan mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, berdoa, hamba berdoa buat teman, buat teman juga Tuhan. Di masa tua mereka tetap mengasihi Tuhan. Tuhan berikan
memberikan kekuatan di masa tua mereka, dan Ama dan Ama juga Tuhan bisa tetap mengasihi Tuhan. Mereka akan melihat anak-anaknya, melihat cucu-cucunya akan tinggal di bumi, yang tidak pernah minta-minta tapi selalu berikan pinjaman di dalam nama Yesus. Bahkan buat anak-anak kami juga Tuhan, berkati anak-anak kami dengan hikmat, mereka tetap takut akan Tuhan. Kami mewariskan, mengajarkan iman yang benar kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat orang tua anak kami yang ada di kampung Tuhan. Tuhan berkati papa mama kami, berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan papa mama kami. Berkati pekerjaan, berkati kebun, berkati ternak, berkati semua yang dikerjakan oleh papa mama. Bahkan pelayanan yang dikerjakan oleh papa mama anak kami di kampung, Tuhan juga memberkati. Kalau mereka diberkati, anak-anakmu di tempat ini juga diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur. Tuhan, kami sudah selesai dalam ibadah kami, dan Tuhan berkati juga makan minum kami, disucikan dan dikuduskan semuanya, jadi kekuatan, jadi kesehatan buat kami semuanya. Tuhan berkati juga perjalanan pulang kami, mobil, motor, sedang kendaraan umum, semuanya Tuhan berkati. Dijauhkan dari semua bentuk malapetaka, kecelakaan, bahkan maut dihalau di dalam nama Yesus. Kami aman, tiba di rumah, tiba di asrama, tiba di kos-kosan, tiba di kontrakan, untuk bertemu dan kami bisa melayani mereka dengan baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan sebelum pulang kami mau terima berkat Tuhan. Mari jemaatku, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat. Kiranya damai sejahtera, kasih setia, kebaikan, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pengenalan Tuhan yang benar selalu ada dalam hidupmu, seumur hidupmu. Diberkati rumahmu, diberkati meja makanmu, diberkati tempat tidurmu, diberkati masa depanmu, diberkati keluargamu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, bahkan diberkati pelayananmu, dan semua yang akan dikerjakan oleh tanganmu, semuanya menjadi berhasil. Semua perjalanan-perjalananmu akan beruntung, bahkan terus menaik menjadi kepala dan bukan ekor, dan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel akan tercurah penuh melimpah dalam hidupmu, mulai dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Haleluya. Kami terima berkat. Ya, minggu ini masih belum ada komsel, ya, karena minggu depan itu sudah minggu Paskah. Jadi hari Jumat nanti adalah Jumat Agung, kita akan ibadah juga. Nah, ibadahnya kemungkinan sore jam 5, ya. Tapi nanti akan diinfokan lagi untuk ibadah Jumat Agung, ya. Tapi kemungkinan besar sore, ya. Bisa sore, tidak mengantuk kan? Ya. Jangan sore mengantuk, ya. Oke, kita akan merayakan hari Jumat Agung, dan kalau hari ibadah Paskahnya di hari Minggu seperti biasa, ya, ibadah Paskah. Ya, jadi belum ada komsel, ya. Nanti minggu depan baru ada komsel lagi. Oke, Mama ada? Sudah? Oke, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, silakan bersalam-salaman.